Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rahmatika, moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan rasio keuangan di 5 perusahaan yang bergerak di sektor industri. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkanlah saya selaku moderator dari kelompok 1 memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Afni Devita, yang kedua ada Desvia Eka Putri, yang ketiga ada Faiza Nazwa, yang keempat ada Muazir, dan yang kelima saya sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini kami telah memaparkan 5 perusahaan yang akan kami bandingkan rasio keuangannya, dan tentunya perusahaan ini bergerak di bidang industri. Yang pertama ada perusahaan Sampurna atau dikenal dengan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau disingkat dengan HMSP. Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi di perusahaan lain. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1913, tepatnya di Surabaya, sebagai industri rumah tangga. Kemudian yang kedua ada PT Indofood atau sering disebut juga dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau disingkat dengan INDF. Perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan ini beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Perusahaan ini bertempat di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian ada PT Indah Kiat Pulpen dan Paper Tbk atau sering dikenal dengan INKP, bergerak di bidang pembuatan kertas, pulpen, dan kertas kemasan. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Perusahaan ini entitas induk utama dari perusahaan dan anak perusahaan adalah PT Perinusa Eka Persada yang didirikan di Republik Indonesia yang merupakan bagian dari grup Sinarmas. Kemudian yang keempat ada PT Barito Pacific Tbk atau disingkat dengan BRPT, adalah perusahaan energi terintegritas yang berbasis di Indonesia dengan berbagai asetnya di sektor energi dan di sektor industri. Star Energi Barito Pacific mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia dan merupakan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia. Kemudian yang terakhir ada PT Indofood CBP atau disingkat dengan ICBP. PT ini merupakan anak cabang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana kepanjangan CBP itu sendiri adalah Consumer Branded Product. PT ICBP ini didirikan pada 2 September 2009, di mana PT Indofood CBP ini bergerak di sektor industri pangan dan minuman yang merupakan bisnis utama dari PT Indofood. Itulah tadi penjelasan singkat tentang 5 perusahaan yang akan kami bandingkan. Mengenai rasio yang akan dibandingkan, rasio pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Afni Devita. Kepada Afni saya persilahkan. Baiklah, saya Afni Devita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Lisa Rahmatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurang rasio atau rasio lancar. Kurang rasio biasanya digunakan untuk membantu para investor dalam menganalisa kemampuan dari suatu perusahaan dalam membayarkan utang jangka pendek mereka menggunakan aset yang mereka miliki. Adapun kurang rasio yang baik umumnya berkisar antara 1,5 sampai 3. Meskipun begitu, rentang nilai rasio lancar yang ideal bergantung pada jenis industrinya. Apabila nilai rasio kurang dari 1, maka dapat memperlihatkan adanya beberapa masalah likuiditas perusahaan tersebut. Apabila rasio di angka yang lebih dari 3, berarti perusahaan tersebut tidak dapat menggunakan aset yang dimiliki secara efisien, serta tidak dapat mengelola modal perusahaan dengan baik. Angka ideal untuk rasio lancar sebuah perusahaan adalah 2, karena dinilai sebagai posisi aman dengan keadaan keuangan yang baik. Angka tersebut berarti perusahaan memiliki modal yang cukup untuk tetap beroperasi serta mampu membayar utang-utangnya. Dapat kita ketahui dari tabel, ini adalah hasil diskusi kami
dengan mencari kurang rasio dari 5 perusahaan. Pertama, PT Sampurna memiliki rasio lancar 2,45. Artinya, PT Sampurna dinilai masih ideal dalam melakukan pembayaran utang-utangnya menggunakan aset yang mereka miliki. Adapun PT Indofood, kurang rasionya yaitu 1,37. Di antara kelima perusahaan ini, PT Indofood yang paling tidak ideal karena berada di bawah angka 2. Selanjutnya PT Indah Kiat Pulp and Paper, kurang rasionya 2,26. Ini juga masih ideal dan kurang rasionya sangat lancar. PT Barito Pacific yaitu 1,91. Jika dibulatkan dapat menjadi 2, tetapi untuk hasil kurang rasio yang lebih baik, perusahaan harus lebih meningkatkan kinerja mereka. PT Indofood CBP memiliki kurang rasio 2,26. Artinya, kinerja dari perusahaan PT Indofood CBP sudah sangat bagus. Tetapi dari kelima perusahaan yang sudah kami diskusikan, yang memiliki kurang rasio yang paling ideal adalah PT Sampurna karena nilainya 2,45. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Despi Eka Putri akan melanjutkan pembahasan tentang rasio liabilitas terhadap aset. Debit rasio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Dengan kata lain, ini menunjukkan berapa banyak aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya. Rasio ini mengukur leverage keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset dianggap memiliki leverage yang tinggi dan lebih beresiko bagi pemberi pinjaman. Rasio ini juga membantu investor dan kreditor menganalisis keseluruhan beban utang pada perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk melunasi utang di masa depan, masa ekonomi yang tidak pasti. Debit rasio yang lebih rendah biasanya menyiratkan bisnis yang lebih stabil dengan potensi umur panjang, karena perusahaan dengan rasio yang lebih rendah juga memiliki utang keseluruhan yang lebih rendah. Setiap industri memiliki tolak ukur sendiri untuk utang, tetapi 0,5 adalah rasio yang masuk akal. Debit rasio 0,5 sering dianggap tidak beresiko. Artinya, perusahaan memiliki aset 2 kali lebih banyak daripada kewajiban. Atau dengan kata lain, kewajiban perusahaan hanya 50% dari total asetnya. Pada dasarnya, hanya kreditor yang memiliki setengah dari aset perusahaan dari pemegang saham dan pemegang saham memiliki sisa aset. Rasio 1 berarti total kewajiban sama dengan total aset. Dengan kata lain, perusahaan harus menjual semua asetnya untuk melunasi kewajibannya. Jelas, ini adalah perusahaan dengan leverage tinggi. Setelah asetnya dijual, bisnis tersebut tidak dapat beroperasi lagi. Rasio hutang adalah rasio solvabilitas fundamental, karena kreditor selalu khawatir tentang pembayaran kembali. Ketika perusahaan meminjam lebih banyak uang, mereka rasionya meningkat, kreditor tidak akan lagi meminjamkan uang kepada mereka. Perusahaan dengan debit rasio yang lebih tinggi lebih baik mencari pembiayaan ekuitas untuk menumbuhkan operasi mereka. Kelompok kami telah berdiskusi tentang rasio liabilitas terhadap aset di 5 perusahaan, yaitu PT Sampurna, PT Indofood, PT Indah Kiat Pulp and Paper, PT Barito Pacific, dan PT Indofood CBP. Dari kelima perusahaan tersebut, rasio yang lebih rendah tingkat resikonya yaitu PT Sampurna dengan nilai 0,39. Dan PT Indofood, PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan PT Indofood CBP adalah tingkat risiko yang lebih rendah daripada PT Barito Pacific di angka 0,51 dan 0,50, dan PT Barito Pacific mendapat nilai 0,62.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Faiza Nashwa, saya akan menjelaskan tentang debt to equity ratio. Jadi sehat atau tidaknya kondisi keuangan sebuah perusahaan dapat dilihat dari rasio utang terhadap modal ini. Jika rasio suatu perusahaan itu meningkat dari tahun sebelumnya, artinya perusahaan tersebut mendapat pendanaan itu dari pemberi hutang, jadi bukan dari pendapatan perusahaan itu sendiri. Biasanya para pemberi hutang atau investor itu akan cenderung memilih perusahaan yang debt to equity rasionya itu lebih kecil, karena jika perusahaan mengalami kerugian, maka aset para investor ini akan tetap aman. Nah, semakin tinggi rasio utang terhadap modal, maka semakin tinggi pula hutang atau kewajiban yang harus dilunasi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika rasio utang terhadap modalnya itu kecil, berarti kewajiban yang dimiliki perusahaan itu juga kecil. Ya, sehingga hal ini dapat memudahkan para investor yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Besarnya perbandingan antara utang dan modal itu paling tinggi adalah 4:1. Rasio utang di bawah 1 bermakna bahwa untuk setiap $1 aset, perusahaan memiliki kewajiban kurang dari $1. Oleh karena itu, secara teknis perusahaan tersebut dapat dikatakan solvent. Rumus untuk mencari rasio ini adalah total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, didapatlah rasio untuk PT Sampurna sebesar 0,64, PT Indofood sebesar 1,06, PT Indah Kiat Pulp and Paper sebesar 0,99, PT Barito Pacific sebesar 1,7, dan PT Indofood CBP sebesar 1,06. Nah, dari kelima perusahaan ini, yang dikatakan perusahaan yang solvent adalah PT Sampurna dan PT Indah Kiat Pulp and Paper, karena nilai rasionya itu di bawah 1. Nah, namun yang dikatakan paling solvent adalah PT Sampurna, karena berdasarkan penjelasan sebelumnya, yaitu di mana para investor akan lebih memilih perusahaan yang debt to equity rasionya itu paling kecil, lebih kecil. Nah, jadi yang paling solvent itu adalah PT Sampurna, karena nilainya itu rasionya itu 0,64, yang bermakna untuk setiap $1 aset itu dia dapat memenuhi kewajibannya sebesar 0,64. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muazir. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muazir. Saya akan menjelaskan tentang return on asset atau ROA. Return on asset merupakan salah satu jenis rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal mencari laba dari aktiva yang digunakan. Pertama, karena sifatnya menyeluruh, maka jika suatu perusahaan sudah melakukan kegiatan akuntansi yang baik, maka pihak manajemen bisa mengukur efisiensi dengan menggunakan modal yang bekerja, efisiensi produksi, dan efisiensi penjualan dengan menggunakan teknik analisis return on asset. Yang kedua, perusahaan akan mampu mendapatkan rasio industri jika mempunyai data industri dengan melakukan analisis return on asset. Maka perusahaan bisa membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan kompetitor lain, sehingga dapat didapatkan analisa bahwa perusahaannya berada di bawah, di atas, atau sama dengan kompetitornya. Dengan begitu perusahaan bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaannya. Ketiga, analisis return on asset juga bisa dimanfaatkan untuk menilai efisiensi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh divisi lain dengan mengalokasikan seluruh biaya dan modal kepada divisi terkait. Yang keempat, analisis return on asset juga bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas dari setiap produk yang dibuat oleh perusahaan dengan memanfaatkan produk cost system yang tepat, modal, dan biaya. Nantinya bisa dilakukan kepada berbagai produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan, sehingga akan bisa dihitung tingkat profitabilitas dari setiap produk. Nah, yang terakhir, return on asset juga berguna untuk kegiatan perencanaan perusahaan. Sebagai contoh, return on asset bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan perusahaan yang hendak melakukan kegiatan ekspansi. Nah, dari penjelasan tersebut berikut kami tampilkan
hasil dari perbandingan 5 perusahaan terhadap rasio return on asset. Yang pertama bisa kita lihat pada PT Sempurna mempunyai rasio sebesar 17,3%, PT Indofood sebesar 6,7%, PT Indah Kiat Pulp and Paper 3,5%. PT Barito Pasifik dalam laporan keuangan tidak menampilkan rasio return on asset. Nah, yang terakhir PT Indofood CBP mempunyai rasio sebesar 10%. Hasil dari rasio tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus total laba bersih dibagi dengan total aset yang menghasilkan jumlah rasio yang telah dipaparkan. Nah, selanjutnya dari hasil rasio tersebut dapat kita ketahui bahwa dari kelima perusahaan tersebut yang mempunyai rasio paling tinggi adalah PT Sempurna. Jadi berarti PT Sempurnalah yang merupakan perusahaan paling baik dalam hal mencari laba dari penggunaan aktivanya. Nah, jadi return on asset itu berfungsi untuk melihat dan membandingkan perbandingan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan juga berguna untuk investor dan juga berfungsi untuk investor untuk melihat apakah investor layak dalam menanam modal di perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya, semakin tinggi return on asset suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut makin baik. Dan juga demikian, apabila return on asset perusahaan tersebut rendah, maka bisa dijadikan bahan evaluasi perusahaan ke depannya. Berikut sekian penjelasan dari return on asset. Saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya Lisa Rahmatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROE, Return on Equity. Nah, ROE itu sendiri memiliki fungsi sebagai alat untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan modal perusahaan, baik pemakaian modal untuk produksi maupun penjualan. Jadi, dengan menggunakan rasio ROE ini, kita dapat menganalisis sejauh mana perusahaan efisien dalam menggunakan modalnya. Kemudian, ROE ini juga dapat dipakai sebagai alat pembanding antara perusahaan di sektor industri yang sama. Dan ini juga bisa dilakukan untuk mengukur tingkat aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Nah, nantinya akan ditemukan perusahaan mana yang memiliki rasio on equity yang paling tinggi dan perusahaan mana yang memiliki ROE yang paling rendah. Dari situ kita dapat menentukan perusahaan mana yang lebih efisien dalam menggunakan modalnya. Kemudian return on equity ini juga berfungsi mengukur tingkat efisien dan aktivitas sebuah divisi, di mana divisi itu merupakan divisi manajemen perusahaan. Nantinya akan tampak divisi mana yang sanggup memberikan retur paling tinggi dan divisi mana yang mampu memberikan retur paling rendah. Ini adalah poin penting karena dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terutama bagi pihak manajemen perusahaan. Kemudian return on equity ini juga berfungsi sebagai indikator utama dalam mengambil keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan para investor untuk berinvestasi. Perusahaan dengan nilai rasio ROE yang lebih besar akan membuat para investor tertarik untuk berinvestasi. Tentunya para investor dengan senang hati akan menanamkan modalnya dan berinvestasi di perusahaan tersebut. Tidak hanya investor saja, ROE ini juga digunakan oleh perusahaan terutama dalam hal keputusan ekspansi. Umumnya jika rasio ROE ini dalam perusahaan dianggap memuaskan atau mencapai target atau bahkan melebihi, maka potensi perusahaan untuk melakukan ekspansi akan jauh lebih besar.
Ini adalah salah satu inti dari fungsi ROE. Jadi intinya, fungsi dari ROE itu adalah untuk membandingkan tingkat keefisiensian penggunaan modal pada perusahaan. Jika sebuah perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modalnya, makanya tentu saja akan menghasilkan laba bersih setelah pajak yang lebih tinggi, dan tentunya itu akan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut karena menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi daripada perusahaan lainnya. Berikut 5 perusahaan yang telah kami bandingkan ROE-nya. Yang pertama ada PT Sampurna dengan ROE di sekisaran angka 28,4%. Kemudian ada PT Indofood berkisar di angka 13,1%. Kemudian ada PT Indah Kiat Pulpen dan Paper 6,9%. Kemudian PT Barito Pacific. Di PT ini tidak menampilkan ROE. Kemudian ada PT Indofood CBP. PT Indofood CBP ini menampilkan ROE sebesar 19,3%. Nah, dari kelima perusahaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa PT Sampurna lah yang memiliki ROE tertinggi, dan tentunya para investor pasti akan tertarik berinvestasi pada PT Sampurna. Nah, dari penjabaran kami memiliki kesimpulan bahwa PT Sampurna lah yang memiliki pertumbuhan saham terbaik di antara kelima perusahaan tersebut. Karena apa? Yang pertama, PT Sampurna memiliki rasio lancar yang terbilang ideal, berkisar di nilai 2,4, di mana current rasio ini dapat membantu investor menganalisis kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek serta aset yang mereka miliki. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa current rasio yang ideal itu berkisar di angka 2. Kemudian, PT Sampurna juga memiliki rasio liabilitas terhadap aset di angka yang dikategorikan tidak beresiko, yaitu sekitar 0,39 atau dibulatkan menjadi 0,4. Di mana hal itu menggambarkan bahwa perusahaan memiliki aset 2 kali lebih banyak daripada kewajiban, atau dengan kata lain, kewajiban perusahaan ini hanya lebih kurang 50% dari total asetnya. Sehingga ini membantu para investor dan kreditor untuk menganalisis keseluruhan beban hutang pada perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya di masa depan. Nah, semakin sedikit kewajiban dari suatu perusahaan, maka tentunya para investor akan tertarik untuk berinvestasi. Kemudian PT Sampurna juga memiliki rasio liabilitas terhadap ekuitas yang terbilang sehat, yaitu berkisar di nilai 0,64, di mana hal ini menggambarkan rasio utang di bawah 1, bermakna setiap $1 aset memiliki kewajiban kurang dari $1. Oleh karena itu, secara teknik perusahaan ini solvent. Jadi, misalnya setiap 1 miliar aset PT Sampurna, mereka hanya memiliki kewajiban kurang dari 1 miliar itu, bisa saja 50 juta atau 500 juta, tidak melebihi aset yang mereka miliki. Kemudian PT Sampurna juga memiliki ROA yang lebih tinggi dibandingkan 4 perusahaan lainnya, yaitu 17,3%. Hal ini bisa menjadi pembanding di antara 4 perusahaan lainnya. Dengan begitu kita mengetahui posisi setiap perusahaan atas suatu industri dengan menggunakan perbandingan ROA ini. Hal inilah yang bisa kita bandingkan keefisiensian penggunaan modal dalam perusahaannya, di mana hal itu menunjukkan perusahaan PT Sampurna efisien dalam berproduksi dan dalam penjualan. Yang terakhir, PT Sampurna juga memiliki ROE atau Return on Equity yang paling tinggi, yaitu 28,4%, di mana hal itu menggambarkan pertumbuhan saham yang baik, sehingga para investor akan tertarik menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Jadi,
Inilah akhir dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon diberi kemaafan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu para penontonnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.